Saya mengawali perburuan saya di ibu kota Jakarta. Ini dia, Jakarta punya soto, biasa disebut soto Betawi. Nah, kali ini saya akan datang langsung ke rumah makan soto Betawi Haji Ma'ruf yang legendaris. Istimewanya, cita rasa soto Betawinya tetap sama, tak berubah setelah sekian puluh tahun. Salah satu ciri khas soto Betawi yaitu menggunakan daging dan jeroan sapi. Daging dan jeroan sapi harus digoreng terlebih dahulu kecuali babat dan usus. Kuah santan dicampur susu berbumbu lengkap dengan irisan daging dan jeroan ditambah emping serta irisan tomat. Siapa yang bisa menolak kelezatannya? Kalau isiannya ini memang yang paling juara itu ini. Paru. Bentar ya, enak nih masalahnya. Jadi tak omongin nanti aja ya. Jadi gurih, agak kental walaupun santannya agak-agak ringan di lidahku sih agak begitu kental ya. Enak. Dan gurihnya itu, waduh, pol. Sensasi gurih tercipta dari banyaknya rempah yang digunakan. Makan soto Betawi makin lengkap dengan tambahan sate. Ada sate sapi dan sate kambing dengan bumbu kacang yang legit nikmat. Terdapat banyak ragam soto di Indonesia. Nama daerah menjadi pembeda bagi kuliner yang satu ini. Denny Lombard dalam karya besarnya yaitu Nusa Jawa Silang Budaya menyebutkan asal mula soto adalah makanan asal Tiongkok bernama Chowdo atau Jiaotou. Menurut pakar ketimuran asal Prancis tersebut, soto pertama kali dipopulerkan di wilayah Semarang sekitar abad ke-19. Dari soto Jakarta, saya beralih mencicipi soto khas Jawa Tengah. Yang pertama adalah soto Semarang. Hari ini Benu berhadapan langsung dengan yang konon katanya merupakan penyebaran soto pertama di Semarang. Ini soto Semarang. Mau ngeliat? Ini dia. Kalau soto Semarang tuh karakter ininya ada macam-macam ya. Karakternya tuh punya pendamping. Pendamping. Mana pendampingnya? Bukan. Ini dia. Waduh. Angkat topi saya. Ini enak ya, seger. Kuahnya seger, gurih dapet. Gorengan bawang putihnya itu bikin aromanya makin flavor. Si flavor apa coba? Makin wangi. Mumtaz. Irisan bawang putih goreng merupakan jejak budaya kuliner Tionghoa. Karena masakan Jawa sendiri biasanya menggunakan bawang merah goreng, bukan bawang putih sebagai pelengkap. Unsur kebudayaan Tionghoa tampak pula pada penggunaan mangkuk kecil dan sendok bebek. Alat makan yang juga biasa digunakan saat makan sup di negeri tirai bambu. Dalam perjalanannya, Chowdo mengalami modifikasi sesuai selera penduduk lokal daerahnya. Begitu pula dengan penyebutan Chowdo. Lambat laun berubah menjadi soto. Orang-orang Makassar menyebutnya coto dan orang Pekalongan menyebutnya tauto. Mari beralih ke soto khas Purwokerto. Menurut Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan UGM, Profesor Murdiati Gargito, setidaknya ada 20 jenis soto di Jawa Tengah. Dan soto termasuk unik berkat campuran sambal kacang di dalamnya. Kali ini kita langsung mencicipi soto di pusatnya. Di Kecamatan Sokaraja ada banyak penjajah soto di sini dan kita mencoba rekomendasi warga lokal. Pilihan saya jatuh di Soto Blimbing di Sokaraja Kulon. Warung soto milik Bu Suparmi ini sudah ada sejak tahun 1976. Kenapa dibilang soto Blimbing? Ada pohonnya ternyata. Memang. Ini dia. Wow, ini agak super ya. Dagingnya Masya Allah nih. Cakep banget ini. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk kuahnya sih bening ya. Cakep ya, gurih banget. Nah, sekarang kita tinggal racik sendiri ya. Sesuaikan sambal kacang dengan selera masing-masing. Semakin banyak, maka akan semakin kental dan pedas kuahnya. Jumlah potongan daun bawang yang masif dan aroma kacang mengingatkan pada karakter tauto Pekalongan.
Bedanya tauco menggunakan tauco, hasil fermentasi dari kacang kedelai. Setelah mencicipi soto khas Jawa Tengah, saya bergeser ke Jawa Timur. Destinasi pertama saya di Kota Blitar. Saya mendatangi soto Bo Ireng. Sudah 34 tahun Bu Kayatin ini meneruskan usaha ibunya, yakni Ibu Sarbati, yang katanya sudah berjualan sejak zaman Jepang. Satu porsi soto ini memakai mangkok kecil ala soto Kudus yang sudah cukup terkenal, berisi nasi tauge, kucai, dan daging serta jeroan sapi. Tak lupa tambahkan sambal dan kecap. Soto Bu Ireng ini memakai resep soto khas Madura karena Ibu Sarbati yang memiliki darah Madura. Ya, suun ya Bu. Mantap ini. Haha, ini dia. Oke, kita cobain dulu kuahnya sedikit. Ini dia. Ini manis gurih ya. Sebenarnya ini kan kuahnya kan pakai santan ya, tapi bisa dibilang masih agak light gitu. Jadi agak ringan, tidak begitu biasa kan bisa kalau kental banget santannya bisa enak. Ini enak banget dan ini cenderung manis karena kecapnya juga lumayan banyak tadi. Mumtaz. Ini cocok nih kalau buat sarapan. Porsinya juga pas segini ya. Harganya cukup 10.000 aja. 10.000. Kalau dua ini berarti makan siang. Satu tuh sarapan ya. Mumtaz. Masih di Jawa Timur, kita lanjut ke Madiun. Ingin menikmati soto dengan suasana asri di Madiun? Mampir saja di Soto Ndeso di daerah Sawahan, Madiun. Seperti namanya, lokasi soto ini sedikit pelosok. Soto Ndeso ini jenis soto berkaldu ayam. Ayah Wartina sudah berjualan soto keliling sejak tahun 1996. Kemudian resep sotonya diwariskan pada Wartina dan jadilah Soto Ndeso ini. Ini berapa Bu seporsi sebenarnya? 8.000. 8.000 tanpa ya. ini ya? Tanpa ikan. Masih polosan? Untuk, iya, polos. Kalau pakai ini? Ini 5.000. Kepala gorengnya 11.000. Oh ya, kepala gede ini yo. Ya. Terus sayap ini 3.000. 3.000 sama ini? Hatinya 3.000. Sayapnya 6.000 lupa. 6.000 ya. 6.000 Ini 6.000. Ya, yang ini 3.000. Ini dia Soto Ndeso di kawasan Rejosari, Kecamatan Sawahan, Madiun. Ini masuk sawah dulu kita. Lewat-lewatin sawah baru nemu. Soto Ndeso memanfaatkan bagian kepala, sayap, dan jeroan ati ampela untuk menjadi lauk pendamping. Semua berbahan ayam jago Jawa. Food lover bisa pilih yang rebus atau yang digoreng. Jadi sebenarnya potongan saledrinya yang kecil-kecil ini nambah wangi aroma kaldunya. Kaldunya memang udah enak ya karena ada empon-empon tadi yang Ibu bilang. Tadi empon-empon itu kan macam-macam, ada serai, ada jahe. Ini dia uritan. Jadi telur ayam muda yang masih di dalam. Cakep banget. Ini kekuatan si Soto Ndeso ini sebenarnya ada di kuahnya, ada di kaldunya. Cakep ini. Melihat bening tapi di lidahnya enak banget. Mumtaz.